صل على نبينا صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Peninggilan, jamaat peninggilan ini bagi saya penuh bersejarah. Tahun 2006 saya tiba-tiba dipanggil oleh Gus Dur, Allah yarham, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Tidak ada angin, tidak ada badai, Gus Dur berkata kepada saya, "Mas, bantu Ahmadiyah." Tahun 2006. Pada waktu itu saya tidak ada kenal satupun orang dari Jamaat Ahmadiyah. Saya bertanya kepada Ibu Musdah Mulia, di mana Ahmadiyah ini yang paling dekat dari rumah saya. Dan rumah saya sekitar Bintaro. Tadi ketika saya diminta, Gus mau dijemput atau tidak, nggak usah. Peninggilan itu kayak rumah saya, jadi saya tahu. Ditunjukkanlah peninggilan. Saya masih ingat dua hal yang saya ingat dari peninggalan itu. Yang pertama adalah masjid yang bersejarah kecil itu masjid. Dulu waktu sadar nggak ada yang kegiatan, saya datang, yang ditunjukkan pertama kali kepada saya adalah masjidnya. Maka kalau orang bertanya Ahmadiyah itu apa, ya Ahmadiyah itu masjid. Jadi kalau orang ingin bertanya Ahmadiyah apa, itu sederhana jawabannya. Ahmadiyah itu masjid. Ahmadiyah itu memulai gerakannya itu dari masjid. Ada salah seorang ulama yang mengatakan, "Anas sajid wal masjid." Aku adalah orang yang bersujud dan aku adalah masjid, dan itu Ahmadiyah. Kesan saya pertama terhadap Ahmadiyah itu masjid, dan itu masjid peninggilan yang sangat sederhana itu. Selalu ramai dengan kegiatan. Dan kita lihat ketika Rasulullah membangun Islam di Madinah, yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah adalah masjid. Maka saya kalau ada orang yang mengatakan Ahmadiyah bukan Islam, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Nigeria, saya orang yang pertama kali menentang bahwa Ahmadiyah adalah benar-benar Islam, karena yang dibangun oleh Ahmadiyah adalah masjid. Dan tabligh, aku akan sampaikan tabligh engkau ke seluruh dunia yang dikatakan oleh Masih Maud, tablighnya itu dengan membangun masjid. Jadi ketika saya melihat masjid yang megah ini, mudah-mudahan semangatnya tidak mengalahkan masjid yang kecil itu. Di situ ada semangat, spiritualitas, ada perjuangan, ada mimpi, ada harapan. Yang kedua yang saya kenal dari peninggilan ini adalah sop gulai kambingnya yang enak. Jadi ketika tadi ada muballigh yang tanya, saya ketika tanya sop gulai kambingnya ada nggak? Ada Gus Mas katanya. Untuk hari ini saja, alhamdulillah saya datang minggu saya dapat. Kalau saya datang kemarin pasti nggak dapat sop gulai kambing itu. Nah, sop gulai kambing ini juga ciri khas dari Ahmadiyah yang disebut dengan hospitality. Keramah tamahan, terbuka kepada siapapun, mau berdialog, mau bersahabat. Jadi kalau masjid tadi itu adalah
adalah hablum minallah, membangun hubungan kita dengan Allah. Maka sop gulai kambing itu adalah hablum minannasnya. Jadi tolong gondrong gitu punya ciri khas. Nah, yang kedua adalah keramah tamahan ini. Terbuka, berdialog. Bahkan ramah kepada musuh-musuhnya. Dan itu sesungguhnya adalah ajaran Rasulullah. Hablum minannas itu membangun harmoni, kehangatan dengan sesama manusia. Berbekal dua inilah saya selalu yakin bahwa Ahmadiyah itu adalah solusi bagi kehidupan kita. Tidak ada yang aneh-aneh yang saya lihat dari Ahmadiyah. Justru semakin saya bersahabat dengan Ahmadiyah, saya merasa aneh terhadap diri saya sendiri. Kenapa saya tidak seperti jemaat yang betul-betul dalam beribadahnya itu khusyuk, taat, mentalitas beribadah yang sangat kuat. Ketika datang suara azan, jamaat ingin cepat-cepat beribadah. Dan saya mengatakan, di tengah kesibukan yang begitu padat, model-model beribadah seperti jamaat ini menurut saya justru yang paling solutif. Akhirnya sekarang saya orang pesantren, belajar Islam di pesantren 5 tahun, kuliah di Al-Azhar 5 tahun, hafal Quran, hafal hadis. Dan saya tahu memang ini fasilitas yang diberikan oleh agama. Betapapun kita sibuk dalam aktivitas kita, kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita. Dan saya setuju dengan model-model jamaat Ahmadiyah ini. Karena tadi itu spiritualitas itu tumbuh dalam dirinya dalam kondisi apapun. Dan saya melihat model-model spiritualitas yang seperti ini, yang kita sebut orang-orang yang tidak munafik. Orang yang tidak hanya berbicara seolah-olah dia beragama, tetapi pada hakikatnya dia tidak mencerminkan dari nilai-nilai agama. Pak Kandali cerita, itu debat di Facebook. Kalau sudah debat di Facebook udah nggak jelas, aut-autan saya turun tangan. Saya NU Ahmadiyah Islam, selesai. Iya, saya kader NU Ahmadiyah macam-macam. Hei, saya Zuhairi Misrawi, kader NU Ahmadiyah itu Islam. Sholat 5 waktu macam-macam. Oh gitu Gus ya. Oh ya, minta maaf. Nelpon Pak Kandali. Yang ditanya itu Ahmadiyah itu sholat enggak? Masya Allah. Enggak, nanya yang berat-berat. Saya kemarin tanya, kamu tahu enggak? Ketika saya bilang ke orang-orang yang Ahmadi, kamu tahu enggak? Ketika di sidang MK kemarin, Mahkamah Konstitusi, saya orang yang pertama memberikan kesaksian tentang jamaah. Ahmadiyah sekarang punya pesantren tahfizul Quran. Sudah ada 30 orang kader-kader Ahmadiyah yang hafal Quran. Apakah kamu akan mengatakan kafir dan sesat kepada orang yang hafal Quran? Maka sesuatu yang sederhana, ketika Bapak sekalian pulang, ada orang bertanya Ahmadiyah itu apa? Ahmadiyah bangun masjid. Ahmadiyah itu sholat. Ahmadiyah itu berdoa. Ahmadiyah itu membantu sesama. Nah, saya terus terang saja Bapak Ibu sekalian, saya punya mimpi ini Ahmadiyah membesar. Ahmadiyah tidak difitnah. Ahmadiyah tidak disalah artikan. Saya Maulana Pak Saifuddin ya, saya nggak mau itu apa yang terjadi di Malaysia itu terjadi di sini. Saya kalau ada pelang kayak gitu, saya orang pertama yang akan mencabut pelang itu.
Jaminannya saya yakin tidak bisa memberikan stempel Islam dan tidak Islam. Tetapi saya bisa menjelaskan berdasarkan pengalaman saya yang saya jelaskan tadi, bahwa keberadaan Jamaat Ahmadiyah itu membawa kemaslahatan, membawa manfaat bagi jamaat, bagi dunia, bagi umat Islam, bagi peradaban. Dan mudah-mudahan jamaat terus berkarya, terus berbuat, prestasinya terus meningkat, berkembang. Jamaat ini harus memberikan maslahat, memberikan manfaat, sehingga kemudian Islam yang hadir di tengah-tengah kita itu adalah Islam yang seperti yang kita yakini, adalah agama yang membawa kebaikan, kebenaran, kedamaian, membawa satu nilai-nilai yang menggugah kita untuk hidup lebih baik. Dan itu ada pada jamaat. Saya secara pribadi berhutang budi belajar pada jamaat, ngingetin saya soal tahajud itu. Saya ini dulu di pesantren itu aktivis tahajud. Dulu kalau grammar tuh past tense namanya, tapi present continuous tense-nya dulu. Jadi ketika saya kenal berjamaat itu sholat tahajud, masya Allah, saya bilang, saya diingatkan kembali oleh jamaat soal pentingnya sholat tahajud ini. Jamaat mengingatkan saya bahwa di tengah kesibukan saya harus jangan lupa beribadah. Nah, insya Allah selama hablum minan nas, hablum minallah itu, hablum minallah, hablum minan nas, hukum keseimbangan itu jalan terus. Insya Allah Islam akan jaya, insya Allah jamaat, dan saya melihat situasinya sekarang jauh lebih baik. Jamaat ini punya banyak sekali sahabat, banyak sekali orang-orang. Tadi saya dengerin dari sambutan dari guru kita itu. Indonesia ini adalah tanah harapan, di mana jamaat bisa berbakti, bisa berperan. Karena banyak orang-orang yang ingin membantu, banyak orang-orang yang ingin bersama-sama dengan jamaat membangun Indonesia, membangun umat, terus bangun masjid. Saya tahu betul perjuangan bangun masjid jamaat tidak semudah yang dibayangkan. Saya berharap 10 tahun, 20 tahun yang akan datang itu sudah ada 10 juta, 15 juta di Indonesia, sehingga itu membangun keseimbangan dan memberikan citra baik kepada dunia. Buktikan bahwa seperti kata Huzur itu, buktikan bahwa Ahmadiyah itu menjadi teladan Islam kepada siapapun yang ramah, yang banyak senyum, yang membantu, yang membangun harapan dan mimpi. Itulah kira-kira dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah akan bertemu lagi di banyak jalsa-jalsa yang lain, diundang oleh jamaat dimanapun. Manislor katanya undang saya. Insya Allah saya datang. Saya sudah yang kedua kali ke Manislor. Kemana saya kunjungan di dalam negeri, luar negeri, saya selalu tanya kepada teman-teman jamaat, Ahmadiyah terdekat. Saya pernah datang ke Perancis, pernah datang ke Manchester, di London karena ikut jalsa. Di banyak negara-negara lain saya datangi jamaat dan mereka sangat senang mendengarkan cerita-cerita dari kita bahwa jamaat sudah mulai banyak berbaur. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.